Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita buka dengan bacaan surat pembuka Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ada dua hal yang dapat memberi syafaat kepada si empunya tanpa harus menunggu antri, yaitu bulan Ramadan dan Al-Quran. Kalau syafaat Rasulullah, syafaat para nabi, para ulama, para aulia, dan syafaat yang lain itu harus sabar menunggu. Tapi kalau Al-Quran, kalau Ramadan ini langsung menemui pemiliknya. Bayangkan, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kira-kira apa yang akan kita cari pertama kali? Ya, setan gepeng. Jadi HP ini seakan menjadi kebutuhan vital. Pulsa atau paket terlambat sedikit, bingungnya minta ampun. Kalau ada orang tua, ada suami, ada guru memanggil-manggil, tak kunjung datang, tak langsung menyapa. Tapi begitu HP berdering, langsung beranjak, langsung pertama kali yang dituju. Jadi fenomena generasi milenial. Jadi Al-Quran itu firman Allah. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril turun, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertadarus. Jadi saling membaca dan mendengarkan. Dan pahala mendengarkan itu double. Kalau membaca itu single. Karena mendengarkan itu dua anggota tubuh, dua telinga yang bekerja. Kalau membaca hanya satu anggota tubuh, satu mulut. Jadi dalam membaca Al-Quran, tingkatannya adalah pertama seakan-akan kita menasihati diri kita sendiri. Tahapan yang di atasnya adalah seakan-akan Rasulullah memberi nasihat kepada kita. Dan tingkatan paling tinggi adalah seolah-olah Allah langsung berfirman kepada kita. Ya, tidak apa-apa, untuk pemula itu memang harus belajar tajwid. Jadi makhorijul huruf wa sifat biar pas dulu. Nanti peningkatan i'rabnya, jadi gramatikalnya. Nanti untuk pendalaman bisa memahami tafsirnya, takwilnya, muradnya dan sebagainya. Jadi fungsi diturunkannya Al-Quran adalah lihat dabbaru. Jadi tiada lain adalah untuk tadabbur, untuk angan-angan. Jadi percuma sering membaca Al-Quran
fasih mahir bacaannya, indah suaranya, bahkan sampai hafal di luar kepala. Tapi kalau tingkah lakunya sehari-hari tidak mencerminkan Al-Quran. Ibarat keledai yang dimuati kitab-kitab, buku-buku penuh dengan hasanah ilmu, akan tetapi dia zong, tidak faham apa yang ia bawa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi kelawan maha suci zat khalaqa kang nyiptakake sapa alladzi al azwaja ing pira-pira pasangan kullaha hiya sakabehane azwaj mimma sanging barang tumbitu kang nukulake apa al-ardu bumi wa min anfusihim lan saking pira-pira awak dhewe nas wa mimma lan saking barang la ya'lamuna kang ora ngerti sapa nas. Ayat yang diawali dengan lafal subhana biasanya menunjukkan sesuatu yang sangat menakjubkan. Jadi Allah itu menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Jadi untuk yang jomblo ya itu harus berusaha menemukan jodohnya. Jangan asal. Nanti keliru, orang stres ya, orang hayan, orang gila. Barangkali kalau tidak menemukan di dunia, nanti di akhirat, di surga akan tersedia orang-orang yang tidak punya pasangan, nanti akan ada kesempatan menikah di surga. Kemudian pasangan ini tidak hanya dari manusia saja, tapi dari tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan apapun yang tidak diketahui manusia. Jadi kalau alam ghaib itu Rasul mengatakan ada hujan di sana, bahkan ada matahari rembulan di sana. Dulu ketika Rasulullah menyolati seorang mayat, setelah itu mengiringi jenazahnya sampai menguburkannya. Begitu pulang, Siti Aisyah langsung menyambut Rasulullah SAW dan mengusap sorbannya yang ia katakan, "Wahai Rasul, sorban engkau adalah basah." Nah, padahal kenyataannya hari itu tidak ada hujan sama sekali. Kemudian Rasul bertanya, "Kamu memakai selendang apa, wahai Aisyah?" "Ya, ini saya memakai selendangmu, wahai Rasul." Kemudian Rasul mengatakan, "Matamu telah dibukakan hijab sehingga kamu bisa menyaksikan hujan di alam ghaib." Jadi selendangnya Rasulullah dipakai oleh Siti Aisyah sehingga ada keajaiban Aisyah ini bisa melihat alam ghaib di muka syafah.
Jadi kalau di alam nyata ada matahari rembulan, ada hujan dan sebagainya. Kalau di alam gaib juga ada. Dan hanya para aulia, para anbiya, para rasul yang bisa menembus dengan indera keenamnya pakai ainul basirah. Inilah yang disebutkan bahwa pasangan-pasangan itu ada di semua jenis makhluk. Ada seorang ilmuwan jenius, ahli kimia, menemukan ada unsur DNA ternyata berpasangan. Jadi dia menyatakan bahwa ini sesuai dengan kebenaran Al-Quran, yakni diciptakannya makhluk berpasang-pasangan, sehingga dia menjadi mu'allaf. Banyak sekali para ilmuwan yang menemukan kebenaran Al-Quran sehingga menjadi tunduk dan masuk Islam. Wa ayatul lahumul lail naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimun. Wa ayatun lan iku dadi ayat lahum kutuwe nas alailu utai wengi naslakhu ngilangi ingsun minhu saking lail annahara ing awan fa idza mongko nalikane naslakhu hum utai nas iku muzlimuna manjing peteng kabeh. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia adalah adanya malam, yang mana malam ini menghilangkan siang. Artinya begitu siang datang berarti terang benderang, begitu malam datang akan gelap gulita. Yang asli adalah gelap. Jadi kalau datang cahaya maka gelap itu akan hilang. Kalau cahaya itu hilang akan kembali gelap. Dulu di surga itu ada cahaya dan gelap. Kemudian gelapnya ini dijadikan malam, ditaruh di dunia, sehingga surga yang ada hanya terang benderang. Sebaliknya neraka asalnya ada cahaya dan gelap, kemudian cahaya ini dijadikan siang, ditempatkan di dunia, sehingga di neraka adanya gelap gulita. Dan perlu diingat, api neraka itu asalnya merah menyala, kemudian dibakar sampai menguning, sampai putih, kemudian terakhir hitam kelam. Jadi kalau di neraka itu ya sudah pengap, gelap, penuh siksaan. Lah kok bisa melihat? Ya bisa. Lah setan terbuat dari api, kok disiksa dengan api? Ya bisa. Jadi semua sudah diatur. Jadi saya kira cukup, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.